Halo guys, hari ini aku lagi menyusuri hutan. Jadi kita sekarang lagi ada di tengah hutan lindung Sungai Wain. Sedang melakukan penanaman pohon. Ada 172 pohon yang kita tanam di sini. Mantap Pak. Halo. Ini pohon apa Pak? Ulin semua ya Pak ya? Ini anakan yang kita tanam ulin. Ini juga ulin. Nah, ini kita sama foresternya guys. Belakang. Boleh kenalan dulu Pak dengan... Saya Zulfikar, Kepala UPTD KPHL Balikpapan. Oke, terima kasih Pak Zulfikar. Pak, kalau tugasnya UPTD Forester ya Pak ya, kehutanan itu apa Pak? Bapak, fungsi kita adalah pengelola daripada kawasan hutan lindung Wain ini dalam rangka proses fasilitasi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa KPH itu merupakan fasilitator daripada aktivitas masyarakat. Ini harus dihitung. Ini tanaman apa Pak namanya Pak? Bajaka. Ini bajaka yang buat obat itu ya Pak? Ya. Oke. Katanya buat minum juga Pak kalau di hutan? Ya. Yang ada airnya? Ya. Jadi kalau kita potong sini, ini kalau sebesar ini ada airnya. Ada airnya. Tapi lihat juga bajakannya. Siap. Karena ada 3 jenis rasanya tuh. Saya lupa juga. Ada yang merah, kuning, dan hitam. Kalau yang hitam nggak bisa. Oke. Hai guys, kita berada di pohon ulin. Pohon ulin itu pohon apa Pak? Pohon ulin itu secara struktur dia memang untuk konstruksi. Jadi memang untuk bangunan. Ulin itu sebuah rahmat yang diberikan Allah ya. Karena dia semakin direndam, karena kita di Kalimantan itu lebih banyak sungai, sehingga bisa bertahan di sungai dengan membangun rumah di atas sungai. Atau jadi semakin kena air dia semakin kuat ya? Kuat. Nah, dulu sebelum teknologi ada masuk, pelabuhan itu semua pakai ulin. Oh iya. Sampai sekarang masih pakai ulin guys. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah ulin ini sangat susah tumbuh alaminya. Untuk sebuah biji itu kalau di alam butuh 1 tahun untuk pecahnya, sehingga untuk dapat tunas itu butuh 1 tahun. 1 tahun. Ini kalau ulin segini ini berapa? Ini ya mungkin sekitar 80-an atau 30 80 tahun segitu Pak. Ya. Wow, iya. Jadi cukup lah. Nah itu bijinya. Nah itu. Nah ini anakannya. Ini bisa bukan 1-2 tahun ini. Coba biji ulinnya. Ini biji ulin. Nanti bisa dilihat bagaimana kerasnya bijinya ini. Oh iya. Sama kerasnya dengan batangnya ya. Ini gambaran nih. Ini akan pecah secara alami kalau 1 tahun. 1 tahun ya Pak? 1 tahun. Wow. Secara alami. Iya. Dan itu harus di hutan nanamnya Pak ya? Iya, harus di bawah naungan. Bisa dilakukan di luar, cuma prosesnya agak panjang. Oh dan iya. agak ribet. Memang belum ada rekayasa genetiknya, mungkin bisa kita ambil dari konsep kultur jaringan. Saya belum pernah baca sih itunya. Iya. Proses perbanyakan vegetatif. Sip. Siapa? Yuk jalan lagi Pak. Itu ada kera ekor panjang guys. Tuh. Ya. Jangan lama-lama. Yuk jalan lagi. Sip Pak. Ya, kalau Bapak udah berapa lama Pak di sini Pak? Ya, udah 2 tahun. 2 tahun. KPHL ini. Lindung. Anak muda ada nggak Pak yang di sangat banyak. Kehutanan? Sangat banyak anak muda. Jadi hanya di kita ini yang namanya konsep kelestarian itu, konservasi itu bicaranya tidak boleh diapa-apain. Tapi sekarang kebijakan pemerintah di hutan alam dan hutan konservasi itu bisa dimanfaatkan. Bisa dengan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Nah, ini memberi ruang jenis keragaman berusaha di dalam hutan, bukan kayu saja. Karena kayu itu hanya 0,6 dari apa yang paling besar Pak? Karbon, oksigen. Oh, gimana caranya Pak? Oh, maksudnya dengan melestarikan ini gitu ya? Ya. Wain ini punya stok karbon 200
ton per hektar. Oh, bisa dihitung ya Pak Bisa ya? dihitung. Nah, jadi kontribusi serapan karbon dari kota bisa di sini. Kenapa Balikpapan itu curah hujan dan jadwal hujan itu tidak jelas. Oh, iya. Itu bisa kemungkinan iklim mikro dibentuk oleh wain, oleh hutan ini. Jadi sesungguhnya saya berharap bukan saja warga kota yang memelihara hutan ini, tapi juga seluruh Kalimantan. Oke. Kenapa? Itu tadi manfaatnya sangat tinggi. Kalau anak muda mau berkarya di kehutanan gitu, forester, itu caranya gimana Pak? Kalau sekarang ini? Banyak cara Mas. Bisa masuk di lembaga swadaya masyarakat untuk aktivis lingkungan. Bisa di pemerintah juga bisa. Bisa juga sebagai peneliti-peneliti di bidang lingkungan dan kehutanan. Ini cukup banyak sih yang bisa dilakukan. Salah satu pekerjaan di hutan adalah menjadi LSM atau NGO seperti yang dilakukan oleh Borneo Orangutan Survival. Punya besar ya Pak ya resiko kalau hutannya rusak gitu. Oh iya, perubahan iklim itu bisa meledoskan gunung Mas. Oh iya Pak. Ya, bisa mencairkan kutub. Ya, mencairkan kutub yang paling sekarang dia kan Ekstrim. air laut naik gitu. Nah, itu kan tidak kita sadari, kerusakan hutan itu berakibat kerusakan di laut. Kalau Bapak memang seneng ya Pak dari dulu di hutan gitu, dari mudanya seneng atau? Oh iya, saya itu besarnya di pantai Mas. Oh besar di pantai, Iya. kok pulang ke hutan gimana cerita? Mencari sebuah varian pengalaman lah Mas. Karena ternyata hutan itu lebih menarik Mas. Itu apa menariknya Pak? Kita bisa belajar tentang hidup. Nah ini yang ditunggu-tunggu, itu apa Pak? Filosofinya gimana? Ini yang paling Bapak dapetin gitu. Kalau sampean lihat benalu nggak? Benalu itu kalau kita, artinya secara filosofi kita jangan pernah numpang kemudian mematikan tumpangannya. Oh gitu, iya. Benalu artinya menumpang tapi kemudian menjadi seperti itu. Kalau benalu itu mematikan nggak sih Pak? Maksudnya mematikan tumpangannya atau? Mati. Mati ya, jadi kita nggak boleh seperti benalu ya? Ya. Tentang lingkungan hidup. Jadi sekolah di Balikpapan punya muatan lokal Untuk lingkungan hidup ya Pak? pendidikan itu. Ya. Itu salah satu upaya Ya. untuk Untuk itu generasi. menanamkan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat sejak dini. Tuh guys, daerah kalian ada nggak mulok muatan lokal, cinta lingkungan? Karena di setiap pekan Sabtu itu biasanya banyak sekolah-sekolah yang datang kemari ke WPLH belajar tentang lingkungan. Kita punya di kilometer 23 kawasan wisata dan pendidikan lingkungan hidup. Di situ itu cukup menarik kalau setiap Sabtu karena adik-adik kita dari SD. Ini betul ke sini Pak? Ya benar. Nanti kita belok kiri. Kita akan berada di samping kanannya apa namanya? Waduk ya Pak? Waduk. Wih, deg-degan juga nih. Di sini ada hewan buasnya nggak Pak? Ada banyak. Beruang ada. Rawa-rawa gini Pak biasanya? Rawa sini ular sawah ada. Ular piton. Buaya gitu. Buaya ada. Tapi Bapak ini ya, maksudnya kita ngindarin gitu ya maksudnya. Ya kalau ketemu ya alhamdulillah gitu. Selama dia tidak menyerang, pada dasarnya kalau dia sama-sama tahu gitu dia pergi sih. Oke. Tapi kalau kadang-kadang kalau kaget dia menyerang gitu. Oke. Siap. Dan ini sumber buaya yang paling banyak. Ini Pak, sini nih. Yes. Hampir jangan coba-coba di sini, di sepanjang sungai-sungai di sini. Sumber apa Pak? Sumber Buaya. wih, mantap. Jadinya Saya takut ini. memang sangat berbahaya untuk melakukan
perjalanan kalau memang tidak ada Experience ya. experience, tidak ada bimbingan. Yang 100% air ini digunakan untuk kepentingan Pertamina. Oh. Jadinya 100% air untuk Pertamina. 1 untuk perumahan, 2 untuk penggerak mesin, 3 untuk kebutuhan kapal. Itu semua diambil dari sini. Oh, iya, iya. Oleh karena itu sama sekali air ini tidak bisa dimanfaatkan untuk penduduk Balikpapan, karena Pertamina jauh sebelum merdeka pada tahun 1923 itu mereka sudah melakukan kerjasama dengan kerajaan Kutai Kartanegara Untuk pengelolaan untuk waduk. pengelolaan ini, dan mereka beli ini. Oh. Nah, tapi ingat, bukan hanya untuk perumahan saja, tapi air ini digunakan untuk menggerakkan turbin produksi. Air ini juga digunakan untuk keperluan kapal-kapal yang begian banyak di pelabuhan Pertamina. Ini terletaknya di hutan Sungai Di Wen. hutan Sungai Wain. Oke. Ya, dan ini melalui 3 pipa yang besar itu sepanjang sampai 20 kilo, itu sampai di sampai di bukit Gunung Pipa. Oh. Di situ diolah dan itu didistribusikan ke Perumahan-perumahan. untuk kebutuhan Pertamina. Sementara penduduk Balikpapan hanya bisa mengklaim dari das manggar saja. Manggar saja. Manggar saja. Ini kita udah mau balik guys, tiba-tiba hujan. Salah satu resiko masuk ke hutan adalah terkena pacet atau lintah. Sebaiknya sebelum masuk ke hutan dipersiapkan disemprotin autan atau hand sanitizer. Kayak gerak ya? Pakai minyak cengkeh. Pakai minyak cengkeh tadi hilang. Kalau punya itu pakai apa? Tapi tembakau, minyak cengkeh atau lotion kan gitu. Cengkeh ya mbak? Enggak. Enggak. Enggak, kalau infeksi sih enggak. Ada pakai kaos kaki ya? Pakai. Sebentar aja Ekor lah. kakinya dilepas ya ada. Mbak Dina, dibiarin aja. Hari ini kita memperingati kembali hari kelahiran alma mater kita, Universitas Gadjah Mada. Persennya terbakar. Orang hutan banyak yang